Putih dan yang berkerut. Jadi saya mewakili yang berambut putih, Bro Damian di sana. Yang berkerut itu mungkin Bro Frankie. Karena banyak mikirin jemaat. Kok nggak tobat-tobat ya? Pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Saya mengajak kita bangkit berdiri sekali lagi, menegur di kanan kiri kita. Katakan, Tuhan Yesus baik. God is good. God is awesome. Amin. Yuk kita duduk lagi. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Saya akan memimpinnya di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa kami mau mengucap syukur atas berkat, penyertaan, perlindungan Engkau di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Dan kalau kami pada minggu pagi hari ini boleh berkumpul bersama-sama, kami juga mau mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang ingin dipuji dan dipuja. Bantu kami Tuhan saat kami bernyanyi. Bantu kami Tuhan bernyanyi dengan segenap hati kami. Saat kami mengambil perjamuan kudus, biarlah salib Kristus mengingatkan kami akan kasih-Mu yang senantiasa luar biasa dalam hidup ini. Bahkan saat kami mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Alex Suciadi pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu membantu kami untuk berubah semakin lama semakin benar lagi di hadapan-Mu. Bapa terima kasih, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang maha baik. Kuasa-Mu senantiasa ada di dalam setiap orang yang percaya kepadamu. Bapa terima kasih. Kami serahkan ibadah minggu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau mengucap syukur. Amin. Janji-Mu ya Tuhan.
satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara sudah siap menerima firman Tuhan? Yang semangat boleh teriakannya saudara. Woo! Oke, setelah ini lagu yang dibawakan oleh GKD Worship. Kemarin ada yang ikut konser kemarin? Harusnya udah tahu lagunya ya, kita sama-sama nyanyikan pujian ini yang luar biasa. Come on. Tepuk tangannya saudara. Mari kita puji dan tinggikan nama Dia. Woo! Yeah. Tepuk tangan di atas kepala semuanya saudara. Yang di balkon jangan mau kalah semua. Woo! Yeah. Mari kita angkat pujian ini bersama. Katakan. Hai jiwaku, dengarlah perkataan firman-Nya. Kuatku menyala penuh karena kasih-Nya. Boleh dengar aminnya saudara? Yesus Tuhan, Dialah Allah layak dipuji. Dengarlah semua segala makhluk di bumi. Biar semua makhluk di bumi memuji dan memuliakan Dia. Mari puji tinggi nama Tuhan, mari puji namanya. Mari puji Dia, mari puji tinggi nama Tuhan, mari puji. Mari melompat sorakan haleluya. Haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh ajaib. Boleh lambaikan tangan di atas kepala semua. Kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, nyanyi haleluya. Kuduslah namamu Allah di hidupku. Amin. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Come on. Hey. Yesus Tuhan, Dialah Allah layak dipuji. Dengarlah semua segala makhluk di bumi. Hey. Mari saudara, mari puji. Mari puji. Mana tepuk tangannya saudara? Kurang keras. Mari puji namanya. Mari puji Dia, mari puji tinggi nama Tuhan, mari puji namanya. Haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, nyanyi haleluya.
Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, nyanyi haleluya, sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, nyanyi haleluya, kuduslah nama-Mu Allah di hidupku. Yang terima firman boleh sorakan. Mantap. Puji tinggi nama Tuhan, puji nama-Nya. Lebih dahsyat lagi saudara katakan. Puji tinggi nama Tuhan, puji nama-Nya. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Jemaat dipersilakan dulu. Selamat pagi atau siang? Nah, kalau selamat siang berarti ketahuan sudah rambut putih. Kalau buat kampus selamat pagi, selamat siang? Pagi. Oke, karena belum jam 12. Oke, selamat datang dalam ibadah Gereja Kristusnya pada siang hari ini. Mari kita kasih support dong buat song ministry kita. Terus terang, saya kemarin hadir. Tadi pagi saya lihat mereka nyanyi. Saya bilang, tenaganya dari mana? Ya, saya aja yang cuma hadir ngelihat, nggak nyanyi pagi tadi menderita. Jangan bilang karena rambut putih, karena rambut saya sudah dicat. Oh, bukan, kan yang lain lagi Pak. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang kami bisa punya pada pagi hari ini. Engkau mengumpulkan kami di sini untuk kembali bisa diingatkan akan firman yang menuntut kehidupan kami. Kami bersyukur Bapak sebesar kami di sini kami bisa memuji, memuliakan nama Engkau. Bersamaan waktu kami bisa kembali di-refresh apa akan hal-hal yang Kau mau katakan dalam hidup kami. Kami berdoa hari ini biarlah Engkau menuntun hamba-Mu. Biarlah pemikiran dan perkataan Kau tuntun itu hanya daripada Engkau saja Bapak. Biarlah firman yang dibagikan lebih mempengaruhi hidup kami. Dan biarlah hari ini kami bisa mengerti kehendak Kau dalam hidup kami. Dan menyadari betapa luar biasa yang Kau dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa satu nama, Yesus Kristus Putra Engkau dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekali lagi, boleh dong kita semangatin sama lain ya. Kasih tepuk tangan sama lain, lihat ya. Senang bisa ketemu di sini semua. Kita bulan ini sebagai satu jemaat, kita mempunyai tema itu adalah increase ya. Bukan increase salary ya, tapi increase. Nah, increase itu datangnya dari ayat Ulangan 1 pasal 1 ayat 10 ya. Apa yang kita sedang pelajari adalah kita sedang mempelajari tentang bagaimana Tuhan menumbuhkan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan mempersiapkan bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam satu kehidupan yang baru. Kalau kita lihat, kita ketahui bahwa ayat ini bilang bahwa Tuhan Allahmu lah yang dia bilang membuat kamu banyak. Dan Tuhan yang dia menambahi kamu. Jadi salah satu keyakinan yang dikatakan di sana dari tema ini adalah Tuhan yang menambahkan jumlah mereka. Dan kalau kita ketahui juga bahwa kita mengerti bahwa buku Ulangan ini sebenarnya buku yang sangat menarik. Nanti kita lihat menariknya kenapa. Karena pada saat ini kita lihat bahwa bangsa Israel sudah tiba di sisi timur daripada Sungai Yordan. Sebelum mereka masuk ke dalam tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Dan kalau kita tahu bahwa sebenarnya kita ketahui juga di ayat 8 bahwa Tuhan udah serahkan itu. Jadi bukan tanah yang mereka perlu perebutkan. Tuhan sudah menyerahkan tanah itu. Jadi Tuhan memberikan mereka tanah perjanjian seperti yang dijanjikan
kepada bapak mereka Abraham. Dan bukan hanya itu saja, dibilang Tuhan menumbuhkan bangsa Israel seperti juga yang dijanjikan kepada bapak leluhur mereka Abraham. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dilakukan Musa adalah dia mempersiapkan satu kehidupan baru buat bangsa Israel di tanah perjanjian. Kalau kita tahu 38 tahun sampai 40 tahun mereka masuk ke dalam kehidupan di padang gurun, betul ya? Tapi dalam buku Ulangan kita bersama-sama adalah bagaimana mereka bisa masuk, dan Musa mempersiapkan itu. Musa mengatakan bahwa ini akan menjadi satu kehidupan yang baru. Sama seperti kalau kita mau menikah, masih ingat semua di sini? Waktu kita mau hidup baru, biasanya kita didatengin orang tua atau mertua. Masih ingat? Kecuali yang nikahnya melarikan diri. Tidak ada orang tua, tidak ada mertua. Atau menculik anaknya, itu tidak ada juga. Yang ada bukan nasihat, itu adalah dikejar. Ya, tapi kalau kita lihat nasihatnya simpel ya. Nasihatnya apa? Hei, jaga jadi suami yang baik, betul kan? Ya, jadi istri yang mendukung. Pastikan anak dibesarkan dengan baik, gitu kan? Nah, ini yang menarik. Di dalam kehidupan yang baru, kalau kita perhatikan, minggu lalu Pendeta Harlem bicara tentang bagaimana kalau kamu mau mempunyai satu kehidupan yang bahasanya menyenangkan, dia bilang, you have to hear and fear. Lo harus dengar sama punya rasa takut yang benar akan Tuhan. Tapi hari ini kita akan melihat apa pesan yang diberikan sebenarnya berulang-ulang. Dan kata ini adalah kata yang ada dituliskan berulang, itu adalah apa? Kehidupan yang baru, dia bilang obey and follow. Kata-kata ini sering dikeluarkan, dia bilang obey and follow. Taat dan ikuti. Jadi pesannya untuk mempunyai satu kehidupan yang baru di tanah perjanjian, dia bilang apa? Obey and follow. Nah, kita akan lihat apa sih yang dikatakan tentang obey dan follow dalam hal apa. Hari ini kita akan belajar dari itu supaya membantu kita mengerti bahwa ternyata ini yang saya harus perhatikan dalam kehidupan kita. Jadi sekali kita akan mengeksplor apa yang harus diobey, apa yang perlu di-follow, supaya kita mengerti mengapa bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Yang pertama yang Tuhan katakan untuk mereka perlu obey dan follow di kehidupan mereka di tanah perjanjian adalah direction. Bukan one direction ya, tapi direction. Oke, saya harus pastikan yang kampus-kampus ini ya. Direction artinya begini. Kalau kita lihat di buku Ulangan pasal yang ke-1 ayat 19 dikatakan, kemudian kita berangkat dari Horeb dan perjalanan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita oleh Tuhan, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allah telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kalau kita lihat sangat menarik karena di sini dikatakan bahwa bangsa Israel sudah keluar dari Gunung Horeb, Tuhan suruh pergi ya. Nah, yang menariknya adalah kalau kita lihat peta ini, mohon maaf, kita lihat di bawah ada Mount Sinai, betul ya? Itu dia dibawa ke Kades Barnea. Itu 11 hari lamanya. Jadi bayangin, bawa satu bangsa yang besar 11 hari lamanya. Dari Mount Sinai dari Horeb ke Kades Barnea. Saya mendengar, karena saya belum pernah travel sendiri, kalau sekarang katanya travel dari Mesir masuk ke itu Mount Horeb, masuk naik bus ke Israel itu 20 jaman. Ya, 20 jaman. Bukan jalan kaki naik bus, kamu cuma duduk dan tidur. Kalau ini jalan kaki, bayangkan mereka di bawah segitu jauh jaraknya 11 hari. Luar biasa nggak? Luar biasa banget. Dan mereka disetopkan di satu tempat namanya Kades Barnea. Ini menarik. Karena kenapa? Karena kalau kita perhatikan baik-baik,
setelah mereka di Kades Barnea, ada terjadi sesuatu hal yang besar. Dan ini yang kita akan lihat hari ini. Karena kalau kita lihat baik-baik, Musa menyebutkan peristiwa Kades Barnea di buku Ulangan 3 kali. Jadi kalau disebutkan 3 kali berarti ada sesuatu hal yang besar terjadi, betul ya? Dan kita lihat apa hal yang besar itu terjadi. Kalau kita lihat di Ulangan, pasal yang pertama, kita lihat di berapa di situ, ayat 26 sampai 27, pasal 2 ayat 14 sampai 15, pasal 9 ayat 23. Kita lihat apa yang dikatakan di sana. Yang ayat 26 sampai 28 saja. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Kalau kita perhatikan baik-baik, peristiwa Kades Barnea ini satu hal yang besar. Karena menariknya begini, mereka pergi dikasih unjuk dengan satu tujuan. Lihat nih, rasakan nih apa hasil yang kamu akan dapatkan ketika kamu tinggal di sana. Dan menariknya mereka bawa pulang. Ke-12-12-nya bawa pulang. Hasil daripada tanah perjanjian yang diberikan pada mereka. Ya, dia nikmatin. Sama kalau kayak di sini kita pergi ke Medan, biasanya bawa apa? Duren, betul ya? Bener kan? Ya, sekali Medan, pertanyaan cuma satu, durennya mana? Nggak ditanya kabarnya gimana, durennya mana? Itu bisa menimbulkan beberapa perkelahian di antara suami istri, saya dengar. Cuma ditanyain durennya mana, padahal suaminya tuh tugas, ngerti kan? Dan itu bukan istri saya pasti, ya. Tapi ini menarik, ya. Ini menarik, saya bilang gini. Karena kalau kita tahu, ketika mereka balik, mereka bawa hasil, mereka nikmatin. 10-nya bilang, buset, di sana gede orangnya. Sembari makan duren. Gede orangnya. Gawat keadaannya. Tapi dia nikmatin hasilnya. Dan 10 orang buat mereka tawar hati kecil. Kayaknya salah nih Tuhan nih. 11 hari mereka jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tinggal masuk, bawa hasil. Berat nih. Sama ya, kalau kita ke Medan. Medan itu bukan tempat yang aman ya. Ya kan? Ini Medan Bung, katanya gitu kan ya. Saya ke sana dipastiin, bro, ini gimana nih dengan preman ini? Dipantai preman, ngerti kan? Ya kan? Tapi kalau orang ke Medan mau pergi, kenapa? Wah, karena bro, makanannya enak, ciak-ciak bro. Durennya enak, ngerti kan? Tapi kalau kita sendiri menarik, karena yang terjadi adalah bangsa Israel, karena meskipun sudah menikmati, mereka mendengarkan ke 10 orang itu. Dan lihat yang terjadi sama mereka. Mereka tidak mengikuti arahnya Tuhan, tapi mereka membalikan arah itu. Ya, kalau kita lihat baik-baik, mereka balikin ke kanan. Kita baca di buku Ulangan pasal 1. Dia bilang, ketika itu aku berkata kepadamu, jangan gemetar dan janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukan bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Dia dikasih unjuk, jangan pernah lupa, Tuhan nuntun kamu sepanjang jalan ini, seperti dia tuntun anaknya. Tapi ayat 32 menjadi ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam, dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihat padamu jalan yang harus kamu tempuh. Mereka menikmati, tapi mereka nggak percaya bahwa Tuhan akan
akan menuntun mereka dan memberikan tanah perjanjian itu. Ini yang membuat Tuhan sangat marah. Mereka belokkan jalan itu. Mereka nggak mau lakukan itu. Kades Barnea merupakan titik yang dimana mereka berputar. Mereka tidak ikutin arah Tuhan yang tinggal masuk aja ke tanah perjanjian. Saya mau tanya hari ini, apa Kades Barnea dalam hidup kamu? Coba tanya baik-baik, apa Kades Barnea dalam hidup kamu? Saat dimana Tuhan menunjukkan suatu arah perjalanan dalam hidup, Dia tuntun kita, Dia menunjukkan di depan mata kita. Tetapi karena keraguan, karena kita ada takut, kita nggak percaya, kita nggak ikutin arahan Dia. Coba tanya baik-baik, apa Kades Barnea dalam kehidupan kita? Di mana akhirnya, kalau kita lihat, mereka habiskan 38 sampai 40 tahun untuk bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Ini menarik. Boleh saya ngobrol dikit ya? Karena begini, kita sebagai satu jemaat saat ini, kita bersyukur ya, bahwa kita sedang mengadakan namanya Church Orientation Day. Boleh dong tepuk tangan buat gereja ya. Saya melihat sebenarnya yang dilakukan adalah untuk membantu mengarahkan hati kita bisa terlibat di dalam membangun jemaat. Bisa menjadi bagian daripada apa yang Tuhan mau kita bangun dalam jemaat. Di dalam keadaan berbeda-beda. Pelajaran udah diberikan. Encouragement-nya diberikan. Jujur kalau saya tanya di sini, siapa yang belum naik? Siapa yang belum turun ke bawah? Saya nggak mau nanya. Kamu bisa jawab dalam hidup kamu. Kenapa kamu nggak turun? Karena ada Kades Barnea. Lagi jalan ke bawah dibilangin, bro ngapain lu repot-repot? Akhirnya dari ke bawah kamu turun ke food court. Ke Setiabudi. Kamu putar arah hidup kamu. Ini menurut saya menyedihkan sekali. Masa satu hal yang kita mau lakukan sama-sama untuk membangun, kita belum lihat. Kita nggak berani. Kita nggak mau ambil bagian ke bawahnya. Kita nggak berada di sana. Saya terus terang tertampar ketika minggu lalu ada seorang pelayan turun bilang gini, saya lagi memastikan ministry saya turun ke bawah. Saya di sana pikir, ini bukannya kita lagi menghimbau hati orang ya? Apa problemnya? Mungkin ada Kades Barnea yang membuat kita nggak mau turun. Mungkin kita merasa, repot gue nanti. Begini. Saya bersyukur ada saudara-saudari yang sudah memasukkan nama kamu mau terlibat. Boleh tepuk tangan untuk mereka juga. Saya bersyukur banget. Teens Ministry saya lihat udah daftar lumayan ya. Melihat bagaimana juga Piwa juga saya dengar naiknya drastis ya. Ada satu insiden kemarin membuat saya berpikir begini. Ada satu anak teens, saya nggak suruh loh. Tapi saya depan mata saya. Datengin om, lihat dong ke stall kami. Kami ini butuh di mentor loh. Kok saya bilang dia nge-back ya? Lucu sih kedengarannya, ngerti ya? Tapi saya pikir bukankah kita memang semua diciptakan untuk saling membantu satu sama lain? Bukankah kita diciptakan itu, kita adakan itu untuk membuat hati kita bisa berubah di dalam kita membangun jemaat, teman-teman semua. Kita lihat apa yang terjadi setelah Kades Barnea, ini menarik. Dia bilang, ketika Tuhan mendengar gerutu itu, yang menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anaknya akan kuberikan negeri yang diinjak itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Saya lihat yang tragis adalah gara-gara Kades Barnea, satu generasi yang menerima janji, mereka nggak masuk kecuali 2 orang. 2 orang yang balik bilang, itu Tuhan udah kasih. Siapa? Kaleb dan Yosua. Maka itu beramai-ramailah orang menamai anak mereka Kaleb dan Yosua. Jarang ngomong anaknya Musa, karena takut tidak masuk tanah perjanjian. Ya. Tapi kita lihat baik-baik.
Tuhan bilang gara-gara Kades Barnea satu generasi hilang. Dan pelajaran yang diberikan, kenapa si Kaleb masuk? Nah dibilang apa? Dengan sepenuh hati dia mengikuti Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan mengarahkan kita, harusnya respons kita adalah wholeheartedly. Ikutin dong wholeheartedly, arahnya kemana? Jangan jadi Kades Barnea yang dimana satu generasi hilang. Ini menurut saya satu hal yang kita sama-sama perlu lihat. Jangan sampai nanti kita yang hilang karena kita melakukan Kades Barnea. Saya suka ini. God desire to work supernaturally through normal people who are willing to follow Him wholeheartedly. Tuhan ingin bekerja secara supranatural. Hari kita mau kerja Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita, amin. Kita pernah rasakan itu. Tapi pertanyaannya melalui orang-orang normal. Masih normal kita? Pertanyaannya yang bersedia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah itu pertanyaan yang kamu harus jawab. Apakah kamu betul-betul mengikuti Tuhan dengan segenap hati dalam hidup kita? Karena saya percaya Tuhan mau sebenarnya mereka untuk mendapatkan arah itu dan masuk ke tanah perjanjian. Jadi yang pertama adalah apa? Ayo. Hah? Direction. Yang kedua, udah siap ya? Yang kedua adalah decree. Ini menarik karena kalau kita lihat baik-baik, Keluaran 4 ayat 1 katanya gini. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan masuk serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ketika mereka masuk, mereka dikasih tahu, pastikan kamu hidupin, ikutin, dengerin yang namanya decree, ketetapan-ketetapan. Karena kenapa? Karena Musa mau supaya ketika bangsa Israel masuk, mereka bisa hidup di sana. Ya dipastikanlah, perhatikan benar-benar ada decree-nya. Ada ketetapannya yang mereka mau untuk bangsa Israel ikutin. Nah, menarik, ada satu ketetapan dan ini dianggap serius banget. Karena kalau kita lihat, ketetapan ini adalah ketetapan yang berhubungan dengan berhala. Ya, itu disebutkan beberapa kali dan banyak sekali kalau kita di buku Ulangan. Mari kita lihat Ulangan 4 ayat yang ke-15. Boleh ya? Dikatakan gini. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk, dia bilang, dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah dan beribadah kepada sekalian itu, yang justru diberkati Tuhan Allahmu kepada segala bangsa seluruh orang langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Ini menarik karena decree, ketetapan yang Tuhan bicarakan sangat serius. Dia bilang, jangan kamu bangun patung yang bisa menjadi berhala, dia bilang. Dan dia katakan lagi bahwa pastikan itu adalah kegiatan yang, dia bilang pakai kata-kata sangat dalam ya, busuk. Dia kata busuk, dia bilang. Nah kenapa kok Tuhan begitu banget terhadap hal ini? Karena dikatakan di Ulangan pasal 4 ayat 24-25 kita tahu ayat ini. Karena dia bilang Tuhan itu Allah yang pencemburu. Ya. Kalau kamu bangun itu, kamu menimbulkan sakit hati. Yang menarik dari ini adalah begini. Apa yang dideskripsikan Musa kepada bangsa Israel itu adalah Tuhan-Tuhan, patung-patung, berhala-berhala, idols yang mereka tahu di Mesir. Ngerti ya?
Ini idol di Mesir. Dan yang menariknya adalah bahkan dideskripsikan sampai dikatakan jangan lihat ke langit. Karena Mesir juga menyembah dewa langit, ngerti ya, matahari ya, betul ya. Mengapa dia bicarakan itu? Karena yang pasti adalah itu dia bilang menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Bayangkan Tuhan mengeluarkan mereka dari penderitaan peleburan api Mesir. Datang jalan bareng-bareng, masuk ke hidup baru. Masa Tuhan digantikan setelah begitu banyak penyertaan di dalam hidupnya? Saya mau tanya hari ini, jujur, apa hari ini menjadi berhala dalam hidup kita? Coba tanya baik-baik. Mungkin hari ini berhala kita bukan yang kelihatan ya. Ya, bukan patung yang kita sembah mungkin ya. Tapi mungkin berhala kita adalah apa yang kita pikirkan. Berhala kita mungkin adalah harga diri kita. Berhala kita mungkin adalah bagaimana kepercayaan kita punya lain daripada firman. Harga diri kita, pemikiran kita, hal-hal yang kita lihat, perasaan kita, itu menjadi idol kita hari ini. Sangat menarik. Ini saya, ada seorang saudari tanya sama saya, ya, bro, temanku suka lihat horoskop. Hampir tiap pagi dia lihat, bro, untuk memastikan hari ini bagaimana hidupnya. Saya tanya, apakah teman kamu itu berhubungan dengan murid Yesus? Kok bro tahu? Wow, bisa loh kita jadi murid, bilang percaya sama firman, tapi yang kita lihat hari ini adalah hal-hal yang dihasilkan oleh dunia. Betul. Kita ketawa loh. Tapi mungkin nggak kelihatan. Saya nggak tahu apa idol kita semua di sini. Tapi apa yang kita spend waktu kita, apa yang kita melakukan, mungkin karir kita, mungkin kedudukan kita, mungkin hasil yang kita mau dapat hidup, itu bisa menjadi idol yang tidak terlihat. Mungkin tanya, apa hari ini yang kita sedang bangun dalam hidup kita? Itu juga bisa menunjukkan idol dalam hidup kita. Karena itulah waktu yang kita habiskan banyak untuk kita memastikan bahwa itu terjadi dalam hidup kita. Tantangan paling besar dari bangsa Israel adalah bukan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tantangan paling besar adalah mengeluarkan berhalanya Mesir dari hatinya bangsa Israel. Hari tantangan terbesar kita mungkin bukan menjadi kita murid, tapi bisa nggak ada berhala yang kita pegang meskipun jadi murid? Dan kita bilangnya, oh itu saya punya kesalahan. Ya, saya mengajak kita, lihat ketetapan Tuhan waktu dia hadapi berhala. Saya lihat ini, saya bilang, waduh. Ya, yang pertama, ketetapan dalam menghadapi berhala, Ulangan 7 ayat 5-6, dia bilang, musnahkan semuanya. Mesbah, robohkan. Tugu-tugu, remukkan. Tiang, hancurkan. Patung, bakar habis. Wow, kesannya radikal ya, betul ya. Tapi kalau kita lihat, Tuhan nggak main-main terhadap berhala ini. Tuhan nggak mau biarkan ada satu berhala pun, karena itu yang membekas dalam pikiran mereka. Lihat yang kedua, ini yang membuat saya bilang, waduh. Yang kedua adalah Ulangan 13, nanti baca di rumah ya. Ayat 5, ayat 8-10, ayat 12-16, pasal 17 ayat 4-7. Dia bilang, hukum mati semua yang ngomong sama kamu untuk mencondongkan hati kamu kepada berhala. Dan lihat orang-orangnya. Yang pertama adalah nabinya. Pemimpinnya. Nah, habis ini jangan semua menghukum mati pemimpin kalian ya. Ya. Tapi dia bilang, yang mencondongkan pemimpinnya dan nabinya. Ini yang luar biasa kedua yang saya bahas. Waduh. Keluarga dan saudara mereka. Dia bilang, hukum mati, bawa ke gerbang, lemparin batu. Supaya semua orang tahu ini yang menjadi pembangun berhala di dalam bangsa Israel. Saya nggak tahu perasaan kamu. Saya bilang ini kejam banget ya. Tapi bukankah itu yang dikatakan kepada mereka kan? Kalau kamu masuk ke tanah itu, jangan nikahin anak kamu, betul kan?
Karena ada hubungan saudara. Nanti kalau sudah bahas saudara, repot nanti. Tapi Tuhan yang bilang, keluarga saudara. Bahkan dia kata penduduk satu kota. Tuhan serius banget di dalam menghadapi berhala ini. Berhala bisa membuat kita nggak bisa berbuat dalam hidup kita. Bagaimana kita mau impact orang lain kalau orang bisa lihat ada berhala dalam hidup kita? Kita ngomong datang ke gereja, tapi yang kita ngomongin uang. Ya, kita ngomong, oh yuk gereja ini yuk, belajar Alkitab. Tapi kita ngomongin masalah terus. Berarti ada berhala yang mungkin kita perlu perhatikan. Berhala membuat kita mengalami kesulitan untuk melakukan kebaikan dalam hidup orang lain. Berhala membuat kita menyulitkan bagaimana kita mulai toleransi dalam hidup kita. Hari kita nggak bisa lagi. Dibilang di sana mengikuti decree apa yang Tuhan sudah berikan. Saya mau tanya hari ini, ada nggak hal-hal yang bisa membuat kita mulai toleransi dalam hidup saya? Coba tanya. Dalam kerjaan, kita mulai toleransi nggak? Dalam hidup kita di luar gereja, ada nggak kita mulai toleransi? Dalam hidup kita dalam gereja, ada toleransi mulai bahaya ini. Tapi ada nggak yang kita mulai toleransi? Ada nggak hal yang kita nggak rela tinggalkan? Karena kita tahu, susah. Nah, ini kita pakai ayat Alkitab. Ada waktu untuk segala sesuatunya, bro. Itu konteksnya salah, bro. Kalau tentang berhala, dia bilang apa? Ya udah, hancurkan. Jangan main-main. Ada nggak nih hubungan yang tahu itu toksik buat kita? Tapi kita nggak mau tinggalin. Sayang. Udah sayang gimana dong? Tapi kan dia gitu kan. Saya mau katakan, bukan saya mengajarkan kekejaman. Tapi pertanyaannya, kalau itu jadi berhala, kita rela tinggalkan nggak dalam kehidupan kita? Ada nggak dosa yang kita masih nggak rela hancurkan dalam hidup kita sampai hari ini? Coba tanya, ada nggak? Karena hari ini, kita mau hidup jadi murid, membaikan firman, membantu orang lain, berhala lah yang membuat kita nggak akan punya keyakinan untuk menyampaikan firman itu. Coba kita baik-baik. Yang menarik, Ulangan pasal 4. Dikatakan, sebenarnya Tuhan udah kasih tahu, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu itu sendiri. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Tuhan sangat serius, dia bilang, jangan kamu buang pemikiran sedikitpun tentang berhala. Kamu harus ingetin, bahkan ajarin kepada cucumu. Perhatikan baik-baik, waspada, berhati-hatilah. Hari ini kalau kita ada di decree Tuhan, ada ketetapan Tuhan, yang kita perlu kita watch carefully. Perhatikan baik-baik apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Karena itu yang membuat kita tidak akan membiarkan berhala masuk ke dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita tahu bahwa kita menghidupi ketetapan itu. Saya mengajak kita semua di sini, mari kita mulai perhatikan kehidupan kita berdasarkan ketetapan Tuhan dengan sangat serius, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat, saya suka ini. The more scriptures you have inside of you, the more immovable and unstable you become. Saya tahu di sini ada yang suka bergoyang ya, masa lalunya suka goyang-goyang gitu ya. Tapi ini maksudnya adalah semakin banyak firman yang ada dalam diri kita. Dia bilang, kamu tidak akan mudah digoyahkan dan tidak bisa digoyang. Karena kenapa? Kita punya keyakinan yang kokoh pada decree-nya Tuhan, pada ketetapannya Tuhan. Kita jalankan itu, sehingga kenapa? Itu yang membuat kita gak mudah digoyang. Kita lihat bangsa Israel, itu yang menyedihkan ya. Kenapa mereka dihancurkan pada akhir tanah perjanjian? Karena ini yang mereka tidak pegang. Mereka nggak pastikan, mereka ajarkan itu, mereka nggak pastikan ikutan. Pada waktu zaman Yosua mimpin, mereka pastikan, maka itu jumlahnya bertambah banyak. Tapi setelah itu, mereka toleransi. Dan akhirnya, yang terjadi mereka biarkan berhala itu hidup dalam hidup mereka. Saya mengajak kita, mari kita perhatikan dengan seksama setiap firman. Untuk bisa masuk ke dalam pikiran kita, untuk bisa masuk ke dalam hidup kita. Karena semakin banyak firman masuk, itulah buat keyakinan kita bertumbuh. Itu yang buat kita bisa berbuah, amin. Itu yang bisa membantu kita. Yang kedua, kita sudah lewati, kita masuk kepada landing. Udah mau landing, poin ketiga.
Ada amin? Wah, biasanya paling keras kalau poin terakhir. Ya. Apa hal yang ketiga? Ini menarik. Hal yang ketiga adalah dia bicara disiplin. Oke. Disiplin adalah yang ketiga, dikatakan pendisiplinan. Itu yang mereka harus perhatikan. Kita baca di Ulangan pasal yang ke-8. Dia bilang gini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Nah, habis ini semua pada pergi ke mall tanya, ada nggak pakaian yang nggak bisa kotor selama 40 tahun ya? Tapi itu Tuhan yang berikan. Dia bilang bahkan kakinya jalan 40 tahun, dia bilang nggak akan bengkak. Di sini ikut satu konser, pulang kaki udah bengkak-bengkak gitu ya kan. Ini katakan, ini terjadi, dia bilang. Ini yang pasti yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan? Ini ayat 5 dia bilang, tapi haruslah engkau insaf. Ini Indonesia banget ya. Haruslah engkau insaf. Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saya baca bahasa Inggrisnya ya, supaya jangan terjadi penyalahgunaan kata insaf. Dia bilang, know then in your heart that as a man discipline his son, so the Lord God, your God, discipline you. Apa yang Tuhan mau tekankan lewat Musa kepada bangsa yang akan masuk ini? Dia bilang, akan ada pendisiplinan setiap kali dalam hidup kamu. Dan pendisiplinan ini adalah hal yang real. Kenapa? Karena lihat, 40 tahun orang tua kamu direndahkan hatinya. Lihat, itulah bentuk pendisiplinan. 40 tahun mereka jalan, tetapi baju mereka tidak kotor. Tetapi satu menyertai, kaki mereka nggak bengkak-bengkak. Tapi tetap pendisiplinan itu tetap ada. Nah, kenapa ini sepertinya kok keras banget pendisiplinan? Karena begini, Ulangan 11 ayat 1 sampai 2 dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan dan melakukan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan yang tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Nah, ini menarik karena di bahasa Inggrisnya, kalau kamu baca bingung banget ya bro. Di bahasa Inggrisnya bilang gini, love God, love the Lord your God, and keep His requirement, His decree, His law, and His command always. Dia bilang ini, remember today that your children were not the one who saw and experienced the discipline of the Lord. Apa yang dia bilang? Ini generasi yang dulu ikut atau belum lahir, dia bilang, yang belum lihat secara langsung bagaimana kakek nenek mereka dan orang tua mereka didisiplinkan. Jadi ketika sebelum mereka masuk, diajarin akan ada disiplin. Supaya mereka mengerti apa yang menyebabkan disiplin itu terjadi. Jadi jangan main-main ketika kamu masuk, karena akan ada pendisiplinan. Pertanyaannya gimana mereka mendisiplinkan, Tuhan mendisiplinkan mereka, betul ya? Ini menarik, saya baca ini saya ketawa. Ini, segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suaraku, Allahmu, dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mukjizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Jadi apa yang menjadi pendisiplinan mereka adalah, dia bilang akan ada kutuk. Ya. Karena dia bilang ada yang namanya blessing and
curse. Nah, saya nggak tahu cara pandang kita. Saya dulu kepikiran, kalau lagi di curse, dikutuk, Tuhan jahat banget ya. Kok nggak ada habis-habisnya ya? Kok sepertinya dia nggak baik sama hidup saya? Kenapa dia kutuk saya? Harusnya kan sebagai bangsa pilihan, kita di blessing dong. Perhatikan baik-baik. Kenapa mereka dikutuk? Karena itu bentuk Tuhan mendisiplinkan mereka. Tuhan mau kasih tahu itu. Bukan Tuhan jahat, bukan. Tuhan mau mendisiplinkan mereka. Untuk mereka mengerti bahwa Tuhan berperan di dalam kehidupan mereka. Tuhan mendisiplinkan bangsa Israel. Begitu banyak kutukan sampai mereka punah. Dan pendisiplinannya mereka lakukan ya lewat kutukan itu. Saya mau tanya hari ini, bagaimana respons kita kalau ada hal yang sulit terjadi dalam hidup kita sehari-hari? Gimana kalau ada hal yang sulit dalam kehidupan rohani kita? Waduh, kayaknya nggak sanggup. Apakah kita cepat menyerah? Kita nggak mau mikirin. Nah itu saya. Kalau sulit, gua nggak mau pikirin. Udah cukup hidup ini banyak masalah. Atau kita melarikan diri. Paling gampang kan melarikan diri kan? Saya mau informasikan berada sister yang pakai iPhone, ada namanya Find My iPhone. Jadi kalau kamu melarikan diri, tinggal tanya sama partnernya. Coba pencet Find My iPhone. Mulai besok semua ganti ke Samsung. Nggak ada urusan. Ya. Tapi saya mau katakan begini. Ketika kita melewati suatu tantangan ini, pendisiplinan, sebenarnya Tuhan itu ada maksud dan tujuan. Tuhan bukan jahat sebenarnya. Tuhan nggak mau kita menderita. Karena ada maksud daripada setiap pendisiplinan yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Dan kita lihat baik-baik ya. Yang pertama kalau kita lihat ini menarik. Di dalam Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 3. Kenapa dia mendisiplinkan atau tujuan? Dia mau menyadarkan hati dan memulihkan keadaan mereka. Itu kenapa Tuhan disiplinkan. Dia bilang, saya mau hati kamu sadar. Saya mau kamu balik ke saya, dia bilang dalam ayat ini. Saya mau pulihkan kamu karena saya sayang sama kamu. Jadi tujuan daripada pendisiplinan tidak menghancurkan, tapi memastikan kita menyadarkan hati. Memastikan kita tahu itu cara Tuhan memulihkan kita. Itulah kenapa Tuhan mendisiplinkan kita. Ada lagi yang berikutnya kalau kita lihat. Di ayat yang ketiga, ayat ke-6-nya dia katakan, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Aduh, udah sunat-sunatan nih. Ya, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Disiplin diarahkan untuk Tuhan menyunat hati kita. Dia pastikan ada bagian yang perlu dibuang hati kita, dibuang. Supaya kita bisa kembalikan lagi kasih itu. Dan kita bisa menghidupi kasih itu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau lakukan dalam pendisiplinan Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya mau ajak kita semua lihat di sini. Jangan kita cepat untuk menyerah. Jangan kita cepat untuk bilang bahwa Tuhan jahat. Ini yang saya mau tanya, tanggapan apa yang kita punya ketika kita tahu Tuhan sedang mendisiplinkan kita? Sadar nggak kita bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan mau tunjukkan dari pendisiplinan itu? Yang kita harus pastikan bahwa kita melihat ini cara Tuhan mengasihi kita. Yang menarik di ayat 11, kalau kita lihat ya, dia bilang, pasal 30 ayat 11, dia bilang, sebab perintah ini yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sulit bagimu, tidak terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh. Dia bilang pendisiplinan sebenarnya mungkin berat, tapi sebenarnya nggak sulit untuk kamu lakukan itu. Tapi lihat lagi baik-baik ayat 15. Ingat, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Inilah inspirasi saudara kita Budi menciptakan sebuah lagu, Choose Life. Dia dikasih pilihan. Kamu mau choose yang mana? Nggak sulit sebenarnya. Karena pada hari ini aku akan memerintahkan padamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu
dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup bertambah banyak dan diberkati Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Apa yang Tuhan mau lakukan? Begitu disiplin, saya akan buat kamu bertambah banyak, dia bilang. Kalau kamu mau ambil keputusan untuk jalanin disiplin itu, saya mau lakukan sesuatu buat hidup kamu, sehingga kamu lihat ini hidup yang saya mau kasih sama kamu. Inilah yang Tuhan mau untuk mereka bisa punya. Yang mereka pun lakukan adalah, ternyata kurang baterai. Walk wisely. Berjalan dengan bijak. Waktu Tuhan lagi disiplin kita, berjalan dengan bijak. Ambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Pergi ke orang-orang yang bisa bantu kamu untuk bisa kasih kamu pandangan yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Pastikan jangan kamu tidak bijaksana. Ini menarik. Boleh saya cerita dikit ya? Ada satu anak tis bilang sama saya, Om, kata orang, kalau ngobrol sama Om itu kok ngomongnya rada-rada rohani ya? Ini benar atau tidak tahu saya? Saya bilang, maksudnya apa ya rada rohani ya? Aku juga nggak ngerti, Om. Lah, kamu tanya balik sama orang yang ngomong sama kamu. Yang ngomong siapa? Papa, Om. Saya tergoda bilang, jangan-jangan tanya papa kamu suka rohani nggak? Enggak. Saya nggak teruskan, ngerti ya? Tapi saya mau kasih tahu, kadang-kadang kita ini ketika ambil keputusan, kita nggak suka ngelihat apa yang firman Tuhan katakan. Kita nggak suka. Karena kita tahu, aduh, ini kayaknya Tuhan lagi bentuk gua nih kalau ngarahnya ke sini nih. Kita nggak suka. Ini yang membuat kita tidak mengambil kebijaksanaan atau keputusan dalam kehidupan kita secara bijak, Bapak Ibu sekalian. Saya tanya, hari ini apa yang sering kita gunakan di dalam kita mengambil keputusan kita? Pengalaman, keberhasilan, atau pendapat-pendapat yang menyenangkan hati kita? Karena ini dia katakan, bahwa kalau kamu mengerti firman Tuhan, walk wisely please. Pergi kepada orang yang wise please. Yang bisa kasih kamu pandangan tentang Tuhan please. Sehingga kau bisa melihat betapa luar biasanya ketika kita bisa melewati pendisiplinan itu. Ketika kita lewati ini, kita melihat, wow, Tuhan bekerja. Wow, pilihannya ternyata jelas loh. Ya, antara apa? Antara keberuntungan sama kematian. Oke, ada yang mau pilih kematian di sini, silakan ambil. Pilihannya jelas. Pilihannya apa? Apalagi ya? Hidup ya? Apa ya? Kecelakaan ya, ada yang mau pilih kecelakaan, silakan. Kan pilihannya jelas, cuma kadang-kadang kita suka memilih karena kita nggak melihat sejarah bijaksana. Kita nggak suka gunakan Alkitab. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa lagi melihat, what is it, disiplin yang Tuhan mau kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Saya melihat ini, saya bilang, wow, ketika mereka melakukan disiplin itu yang membuat mereka jadi bangsa yang besar. Dan sekali lagi saya ulangi, itulah yang terjadi pada zaman Yosua. Ya, mereka jadi Yosua ikutin, Yosua pastikan mereka lewatin itu, dan itu yang membuat bangsa mereka menjadi bangsa besar. Hari Bapak Ibu sekalian, hari ini kita perlu melihat apakah jalan hidup kita memang sudah bijaksana menurut apa yang firman Tuhan katakan. Karena saya percaya kita datang ke sini, kita punya hati mau ikut Tuhan. Tapi pertanyaan, apa kita mengambil keputusan secara bijaksana? Ada kita belajar dari pesan Tuhan kepada bangsa Israel, di mana dia mempersiapkan dengan sangat jelas untuk mereka mempunyai satu kehidupan yang baru. Pesannya apa? Obey and follow. Ya, pesannya apa? Obey and follow. Bagi yang mau nikah pesannya apa? Obey and, nah, udah nggak mau yang semua, udah nggak mau ini ya. Tapi pesannya obey and follow. Apa yang mau di-obey dan follow? Yang pertama adalah direction. Tuhan kasih direction. Amin. Habis ini kalau diumumin, yuk kita ke bawah yuk ngelihat COD. Apa? Turun dengan wholeheartedly.
Jangan turun, disuruh gara-gara Budi nih, sama Frankie nih, sama ini. Tuhan dengar gerutu kamu. Hati-hati. Oke, hati-hati. Hati-hati. Jadi mari kita wholeheartedly turun ke bawah. Amin. Karena itu bagus untuk hati kita, Tuhan mau ubahkan. Yang kedua, lihat ada decree yang Tuhan kasih tahu. Hari ini kita baca Alkitab, kita datang sini mendengar khotbah. Pastikan bahwa kita watch carefully. Memperhatikan hidup kita. Apakah betul nggak decree Tuhan itu yang kita hidupkan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, ketika Tuhan mendisiplinkan kita, mari kita melihat, hilang slide-nya. Ketika kita disiplinkan, walk wisely. Ambil keputusan yang bijak. Pilihannya mudah kok. Tapi mari kita melihat, itulah cara Tuhan bisa buat kita berbuah hari ini. Ketika kita ngambil keputusan yang bijak. Saya berarti bantu kita semua di sini, mari kita menutup dan kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bisa belajar dari pesan Musa kepada generasi baru bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian. Bapak, kami orang yang lemah. Ada banyak hal dalam hidup kami yang kami sering bergumul dalam hati kami. Bantu hari ini untuk kami melihat ketika Engkau mengarahkan kami, biarlah kami belajar untuk melakukannya dengan segenap hati kami, Bapak. Bantu hari ini kami lihat bahwa ada ketetapan yang Engkau sudah berikan, Bapak. Bantu untuk kami bisa memperhatikan dalam hidup kami. Bukan hanya di gereja, tapi ketika kami hidup di dalam kantor kami, dalam keluarga kami, di rumah kami. Dan biarlah juga Bapak kami menyadari bahwa Engkau mendisiplinkan kami karena Engkau mengasihi kami. Engkau mau mendapatkan kembali hati itu, Bapak. Dan Engkau ingin agar kami bisa bersama-sama, bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati. Terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami berdoa satu nama, Yesus Kristus Putra Engkau dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Brothers and sisters, mari kita sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Pendeta Alex yang sudah memberikan dan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya bersyukur karena dari 3 hal tersebut saya belajar adanya direction Tuhan yang mungkin akan sulit saya obey dan follow. Karena memang sebelumnya bukan tipikal orang yang suka obey dan suka follow. Tapi hari ini saya pribadi diajarkan lagi untuk bisa taat. Karena saya sendiri itu sudah hidup baru. Dan dari 3 poin tersebut ya, saya bisa belajar dan bisa merasakan bahwa Tuhan itu ingin kita mendapatkan sebuah proteksi yang lengkap dan mulia dari ketiga hal tersebut, yaitu direction, decree, and disiplin yang Dia berikan. Karena Tuhan mau saya dan kita semua di sini bisa berkenan di hadapan Dia. Jadi mari kita semangat untuk bisa mengikuti direction Tuhan dengan sepenuh hati, decree Dia dan disiplin Dia agar kita bisa berjalan dengan bijak dalam Tuhan. Hari ini kita akan komuni, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan satu sharing yang luar biasa dari mungkin teman-teman, dari kakak, tante, mungkin sudah oma juga. Oh belum ya. Tapi yang luar biasa adalah dari seorang istri juga dari Bapak Rebi. Yang luar biasa yang saya bisa lihat waktu lihat catatan sharingnya, saya bisa lihat, wow, ini adalah contohan nyata dari firman Tuhan yang barusan dibawa tadi. Jadi mari kita beri semangat dan kita dengarkan kesaksian dari Kak Cynthia. Terima kasih Dek Stefanus. Selamat pagi menjelang siang ya tepatnya ya. Selamat hari Minggu semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya istri dari Pak Rebi yang tadi me-welcome kita di ibadah ya. Dan saya adalah ibu dari Renaldi, Selinda, dan Rainer. Mungkin lebih banyak yang mengenal mereka ya. Saya lahir dari orang tua yang sudah percaya Tuhan Yesus. Dari kecil, orang tua sudah menanamkan ajaran-ajaran kekristenan untuk selalu berdoa,
ya mendengar dan membaca firman Tuhan, dan wajib mengikuti sekolah minggu. Setelah usia remaja, mulai mengikuti kegiatan-kegiatan remaja dan pemuda di gereja, bahkan sampai saya kuliah. Bahkan setelah menikah pun, saya berpartisipasi aktif dalam pelayanan di kaum wanita gereja. Jadi, bagi saya pelayanan bukan hal yang asing, bukan hal yang berat, bukan hal yang saya hindari karena saya suka melayani. Bukan hanya di lingkungan gereja, tapi dengan latar belakang pendidikan seorang dokter umum, melayani masyarakat pun hal yang biasa. Ditambah dengan kedudukan orang tua saya yang 10 tahun menjabat kepala pemerintahan di salah satu provinsi, melayani masyarakat jadi satu kegiatan yang rutin dan biasa saya lakukan sampai ke pelosok daerah. Bagi saya, melayani adalah memberi. Memberi tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan balasan. Dan jadi kepuasan dan kebanggaan sendiri kalau bisa melayani. Sampai saya punya prinsip, lebih baik memberi daripada menerima. Pemikiran saya tentang melayani lebih dalam dibukakan 23 tahun yang lalu, di tahun 1999. Di mana lewat pendalaman Alkitab, saya mendapatkan pemahaman akan kebenaran hidup sebagai seorang Kristen yang Tuhan mau untuk hidup sebagai murid Yesus, termasuk arti pelayanan dan melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Saya dapat pemahaman, melayani bukan sekedar memberi, tapi melayani merupakan respons akan kasih dan pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah berikan lebih dahulu kepada saya. Hal inilah yang menggerakkan saya dan bersama suami mengambil keputusan untuk melayani secara full time di tahun 2001. Melayani memang tanpa pamrih. Dengan berawal melayani dengan membimbing 2 orang sister, kemudian melayani sister single dan grup menikah di Jakarta Selatan. Saya menyadari melayani tidak cukup tanpa pamrih, tapi butuh hikmat dari Tuhan. Butuh memakai cara Tuhan, bukan pakai cara dan pemikiran saya. Saya belajar bahwa lewat melayani, Tuhan justru mau membentuk karakter saya. Saya yang dulunya seorang yang menghindari konflik, sulit mengatakan tidak, cenderung jadi kompromi. Tuhan membentuk saya untuk berani menyatakan kebenaran di dalam kasih. Dan Tuhan sangat tahu bagaimana untuk juga membentuk dan terus memurnikan hati saya dalam melayani. Lewat pelayanan di grup pasangan menikah di Jakarta Barat dan di grup lansia sejak tahun 2015. Saya belajar melayani bukan karena tanggung jawab, bukan tentang saya, juga bukan untuk menunjukkan siapa saya, melainkan melayani karena mengasihi. Melayani memang tanpa mengharapkan balasan, tapi saya alami justru dengan melayani, saya mendapatkan banyak sukacita. Sukacita melihat orang tua, opa oma yang di usia lanjut mereka, dengan keterbatasan yang mereka punya, Tuhan tunjukkan mereka pun punya kesempatan untuk tahu kebenaran dan bisa menjadi murid Yesus. Sukacita bisa melihat mereka-mereka yang penuh iman menyelesaikan pertandingan mereka sampai garis akhir. Saya bersyukur Tuhan memberi saya kesempatan untuk bisa merespons pengorbanannya dan mencontohi kasih-Nya dengan melayani. Melayani dengan motivasi dan sikap hati yang benar dan membiarkan Tuhan membentuk karakter saya lewat pelayanan yang saya lakukan. Saya mengajak brother sister, kalau kita mengaku sebagai seorang Kristen, sebagai murid Yesus, jangan sia-siakan pengorbanan dan kasih Yesus di kayu salib. Mari kita merespon dengan mengambil bagian dalam melayani, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melayani Anda semua. Amin.
brothers sisters, saya mau ajak untuk kita sama-sama merenungi ya arti pengorbanan yang berdampak luar biasa melalui Tante Cynthia. Semoga itu juga bisa berdampak untuk hidup kita semakin diubahkan, menyenangkan Tuhan. Mari kita renungi melalui pujian berikut ini.
1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti lambang tubuh Kristus. Mari kita siapkan anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur lambang darah Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih Engkau yang begitu luar biasa dan begitu mulia Tuhan. Sehingga Engkau sangat peduli dengan kekudusan kami Tuhan. Karena Engkau kudus Tuhan. Engkau memberikan kami direction Tuhan. Engkau memberikan kami decree. Bahkan Engkau memberikan kami sebuah disiplin-disiplin Tuhan, agar kami bisa berkenan di dalam Engkau. Tuhan terima kasih sudah mati di kayu salib Tuhan, ribuan tahun lalu Tuhan. Dan karena Engkau bangkit Tuhan, kami punya pengharapan jauh lebih Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami di sini adalah orang-orang yang mau obey, yang mau follow. Karena kami adalah orang-orang yang hidup baru. Tolong sertai Tuhan, biarkanlah hidup kami ini selalu metanoia Tuhan, merubah cara pikir kami terus menerus Tuhan, untuk makin sehati dan sepikir dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Brother sister, kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, link persembahan bisa kita barcode di belakang atau di depan bangku Bapak Ibu sekalian masing-masing, atau mungkin yang belum familiar dengan barcode per barcodean bisa menggunakan cash yang diamplopin dan bisa ditaruh di kotak yang sudah disediakan di pilar-pilar yang ada. Pengumuman selanjutnya. Seperti biasa, ibadah minggu tanggal 4 Desember 2022, ibadah umum akan diselenggarakan di sini di lantai F3 pukul 8 pagi dan pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita datang lebih pagi supaya kita bisa fellowship dan tidak terlambat. Next. Mari kita tepuk tangan dulu dong buat 1 bulan kita belajar untuk Given to Give Expo. Dan hari ini adalah hari terakhir kita untuk bisa berkunjung ke P1. Ya, ini hari terakhir kita mau memutuskan kita akan melayani di bagian mana. Jadi mari kita semangat dan turun untuk bisa bertanya, melihat dan mendaftar kepada berbagai bentuk penata layanan di mana kita bisa menggunakan talenta kita untuk melayani Tuhan. Tidak hanya itu, ternyata ada beberapa booth yang sudah menyediakan hadiah-hadiah seru bagi kita semua yang mendaftar untuk melayani. Jadi mari kita gunakan hari terakhir ini untuk bisa menghadiri booth di bawah untuk bisa kita daftar dalam melayani. Kemudian ini ada barcode-nya juga. Silakan di-scan. Ada beberapa pelayanan yang kita bisa join. Ada Ushers, Song Ministry, ada Sahabat Piwa juga, ada Kicks Kingdom, ada Teens Mentoring, Multimedia, dan GKDI Hope Club. Jadi banyak banget ya sarana untuk kita bisa melayani di bagian kita mau masing-masing. Dan sudah tidak terasa lah, ini sudah 2 bulan ternyata ya, sudah 2 bulan berlalu dan kita udah mendengarkan
banyak banget khotbah dan encouragement dari pendeta-pendeta yang sudah melayani. Dan harusnya ini menjadi sebuah keyakinan kita untuk kita punya hati untuk melayani. Amin. Dan untuk itu jangan sampai kita tunda lagi dan pastikan hati kita bisa bergetar hari ini. Kenapa? Kalau kita belum menentukan kita mau melayani di mana, kita harus bergetar. Wah, ini terakhir nih. Kita daftar secara langsung di P1. Jadi mari kita turun untuk bisa mendaftar. Kemudian kita ada kaos juga. Ya, kemarin yang minta kaos, jangan lupa ada kaos Given to Give. Dan ini sangat limited. Tersedia bagi 2.000 orang. Enggak, itu semuanya ya. Jadi untuk yang mau pesan ini sangat limited banget. Mumpung ini bulannya dan ini hari terakhir, mari kita segera pesan di pelayan masing-masing mungkin, atau ada barcode, atau mungkin ke booth-nya langsung kita bisa langsung pesan baju t-shirt yang limited untuk di bulan Given to Give itu. Nah, slide berikut kita akan melihat video, ini special announcement. Kenapa? Karena akan ada sebuah anomali cuaca yang tidak biasa dan hanya terjadi di Menara Kuningan. Mari kita lihat video berikut ini. Menurut BMKKK, di tanggal 3 Desember akan turun salju di Menara Kuningan saja. Aduh, ya. Yes, kalian semua tidak salah dengar. Karena di seluruh Indonesia, salju hanya akan turun di Menara Kuningan. Pertanyaannya, kok bisa? Ya, kok cuman di sini aja? Karena anak-anak generasi masa depan kita akan merayakan Natal bersama-sama di GKDI Kids Kingdom Winter Christmas Village. Ya, anak-anak akan belajar firman Tuhan, menyanyi bersama, dan pastinya merayakan serunya Natal bersama teman-teman se-Jakarta. Khususnya teman-teman kita yang berusia 1 tahun hingga kelas 4 SD. Ya, saya juga pengen ikut tapi usianya nggak masuk. Ya, nah, oh bisa ya. Nah, ini penting. Nah, ini catatan ya untuk terutama para parents ya. Jika Anda akan mengikuti acara Natal ini, silahkan mendaftar melalui barcode atau link yang sudah dikirim di WhatsApp grup orang tua. Gitu ya. Dan nah ini, harap mengambil antigen self kit yang sudah disediakan di sekolah minggu atau di F2 untuk anak Anda dapat tes mandiri sebelum menghadiri acara di hari Sabtu minggu depan. Gitu ya. Jadi ini untuk memastikan untuk kita semua juga mematuhi protokol dan juga kita semua sehat. Gitu ya, di masa pandemi ini. Nah, selain daripada itu, buat orang tuanya gimana? Gitu. Yang menunggu anaknya lagi bersalju ria, jangan khawatir. Anda juga dapat menikmati Christmas Bazaar yang akan diadakan di lantai F2. Ya, jadi tunggu apa lagi? Siapkan baju musim dingin anak Anda dan segera mendaftar ke GKDI Kids Kingdom Winter Christmas Village. Mari kita beri tepuk tangan ya untuk kakak-kakak kita. Ya, ini adalah event yang luar biasa banget ya. Buat saya secara pribadi juga ini hal yang sangat menarik. Ya, bayangin aja salju di F3, gimana caranya? Ya, saya kalau bisa daftar jadi penyerok saljunya juga boleh. Ya, tapi ini adalah momen yang bakal very inspiring banget untuk anak-anak kita. Ya, saya bayangkan ini bukan cuma jadi celebration Christmas aja, tapi ini benar-benar jadi momen di mana anak-anak kita bisa memiliki spirit Christmas yang betul, di mana mereka juga bisa bertumbuh pengenalan akan Tuhan juga,
dan mereka bisa sama-sama memuji Tuhan bareng. Ya, jadi saya encourage untuk semua parents, yuk kita daftarkan anak kita dan hadir ke dalam acara Natal GKDI KKK. Oke, ya pengumumannya itu saja dan kita akan tutup dalam doa dan kita akan bernyanyi satu buah lagu. So mari sama-sama kita semangat, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kita bersyukur ya Tuhan pada hari ini kita bisa sama-sama kembali disegarkan, kita belajar dari firman Tuhan. Ya Tuhan, bantu setiap hati dari kami ya Tuhan. Kita mau belajar untuk bisa humble dan melihat hal apa yang kita perlu berubah. Ya bantu kami ya Tuhan, kita melihat tadi firman yang dibagikan itu firman yang luar biasa banget. Yang very simple, very basic. Tapi ini benar-benar perlu satu keputusan yang kita ambil untuk sama-sama kita mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Bantu kami ke Tuhan, kalau misalnya memang ada hari ini hati kami yang masih keras, biarlah Engkau yang lembutkan. Biarlah hari ini, mulai hari ini kita bisa ambil keputusan untuk bertobat dan juga benar-benar mematuhi ketetapan-ketetapan yang juga Engkau set buat kami ya Tuhan. Ya, dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan, supaya kami pun juga bisa terus bertumbuh. Semakin hari ini semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya kita bisa semakin hari kita bertumbuh lewat firman Tuhan yang kita baca. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kita tahu ini masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak tentu ke depannya. Tapi kami percaya Tuhan, situasi bisa berubah tapi Engkau tidak akan berubah ya Tuhan. Kau setia, Kau powerful, dan bantu supaya hari ini kami pun juga terus bisa fokus kepada Engkau. Bukan hanya melihat hari ini masalah-masalah yang ada, tapi kami benar-benar bisa memegang perkataanmu ya Tuhan. So terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, biarlah ke depannya kami mau terus hidup kami dituntun oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Brothers sisters, kalau keajaiban bisa terjadi di Menara Kuningan, bisa turun salju, ya, semoga keajaiban juga bisa ada di hidup kita, amin. Keajaiban akan perubahan yang Tuhan kasih lewat firman Tuhan, amin. Tuhan, saudara percaya bahwa kita punya Allah yang ajaib dan penuh kuasa? Yang percaya boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sebelum kita ibadah ini selesai. Mari kita melompat, menari, bertepuk tangan buat Tuhan yang penuh kuasa. Yeah. Woo. Clap, clap. Ikuti kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari saudara kita akan pujian ini bersama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Let's give it a jump for Jesus. 1, 2, 3, jump. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah sama. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan, Kau serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. katakan hanya Engkau. Kau yang layak ditinggikan. Mari saya mau lihat lompatannya dan tepuk tangannya buat Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kau sumber kemenanganku, layak
Kau jangan mau kalah. Hanya Kau yang layak kami puji dan kami tinggikan. Katakan. Ajaib Kau Tuhan, Come on GKDI. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia.